Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTSWD di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan di part kedua mengenai belajar MS Project dari nol. Kemarin kita sudah membahas di part 1 mengenai menu-menu dan juga tampilan yang ada di MS Project. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke part 2. Nah, sedikit meresum kemarin untuk flashback. Jadi kemarin kita mengetahui yang disebut dengan Gantt chart. Nah, kemarin kita di Gantt chart ini dibagi menjadi dua. Di antaranya ada yang namanya tabel dan juga diagram. Nah, kali ini kita akan langsung praktek untuk membuat suatu project. Nah, di sini di text name ini kita klik. Lalu kita klik di sini adalah summary. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan adalah nama project kita. Kita akan menulis untuk proyek rumah Blora. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat dari item pekerjaan, di mana sub-sub item pekerjaan itu dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Di antaranya ada pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan MEP. Nah, untuk itu kita klik di sini lagi. Jadi fungsi dari summary ini adalah untuk groupingkan. Jadi untuk kita grupkan, misalkan nanti untuk pekerjaan struktur itu ada item-itemnya, kemudian pekerjaan arsitektur ada itemnya, dan MEP ada itemnya. Nah, itu masuknya di bawahnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah pekerjaan. Kita tulis yang kolom kedua di sini adalah pekerjaan struktur. Lalu kita klik di sini lagi, kita plus summary. Di sini adalah pekerjaan arsitektur. Lalu kita klik lagi di sini adalah kita tambahkan untuk pekerjaan dari MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Seperti ini. Nah, lalu kita urutkan, masih belum teratur sehingga dia masuk ke grouping dari pekerjaan struktur. Nah, ini kita bisa atur di menu ini. Ini ada namanya menu outdent text dan indent text. Nah, kita klik samakan seperti ini sehingga dia akan berdiri sendiri. Jadi kalau kita klik ini proyek rumah Blora, ada pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan MEP. Lalu pekerjaan struktur, nanti itemnya apa saja juga kita bisa sub-subkan lagi seperti ini. Nah, berarti ini kita bikin untuk pekerjaan strukturnya terlebih dahulu. Ini kita tambah itemnya. Jadi untuk menambahnya bagaimana? Untuk menambah kolom ini adalah kita klik kanan, lalu insert text. Nah, seperti ini. Sama halnya untuk di MS Project ini, sama halnya untuk di MS Excel ya, untuk menambah dari insert kolom atau insert tabelnya. Nah, kemudian pekerjaan struktur ini terdiri dari pekerjaan pondasi, lalu pekerjaan. Habis pondasi kita ke pekerjaan kolom, kemudian pekerjaan balok, kemudian kita insert tabelnya lagi, atau ini namanya insert text ya. Di sini itu adalah selanjutnya pekerjaan dinding data. Lalu kita insert lagi, ini adalah pekerjaan rangka atap baja ringan.
Lalu yang terakhir adalah pekerjaan penutup atap. Nah, setelah pekerjaan struktur selesai, kita akan membuat untuk pekerjaan arsitektur. Nah, kita insert lagi untuk teksnya. Di sini adalah untuk pekerjaan. Nah, di sini adalah untuk pekerjaan arsitektur, itu adalah pekerjaan plesteran, kemudian pekerjaan acian. Kita insert teks lagi. Setelah itu adalah setelah acian adalah pekerjaan cat. Kita insert lagi teksnya. Sekalian kita insert lagi. Yang selanjutnya adalah pekerjaan keramik dinding, lalu pekerjaan keramik lantai, kemudian adalah pekerjaan plafon. Kemudian selanjutnya ke pekerjaan MEP. Nah, untuk pekerjaan MEP ini adalah pekerjaan pipa air kotor, pekerjaan pipa air bersih, kemudian pekerjaan pipa air hujan, kemudian pekerjaan pipa konduit untuk listrik, lalu instalasi pekerjaan instalasi kabel listrik, lalu kita masuk ke tes-tesan. Jadi untuk tes MEP ada tes glontor, kemudian ada tes aliran listrik, kemudian ada fitting plumbing, lalu ada instalasi sanitasi, dan yang terakhir adalah instalasi penerangan atau lampu ya di sini. Nah, setelah itemnya selesai, di sini kita lihat ada namanya text mode. Jadi, apa itu text mode? Ini adalah kita sebut sebagai mode kerja. Nah, jadi text mode yang akan kita bikin ini, mode kerja yang akan kita bikin ini ada dua. Ada menggunakan manually schedule dan auto schedule. Jadi tinggal saudara RTS pilih apakah memilih untuk manually schedule atau auto schedule. Nah, di sini kita menggunakan yang auto schedule. Jadi seperti ini, auto schedule. Nah, untuk memudahkan, untuk praktek kita memudahkan di sini untuk duration atau harinya nanti kita bikin untuk 1 hari dulu semua. Jadi kita bikin untuk 1 hari dulu semua. Nah, kalau ada pertanyaan,
fungsi dari text mode itu apa sih, Min? Jadi fungsi dari text mode ini, manually atau auto schedule ini adalah fungsinya untuk menentukan text name atau text name yang kita buat ini itu nanti yang kita buat ini mempengaruhi ataukah terpengaruh oleh pekerjaan lainnya atau tidak. Misalkan pekerjaan fondasi ini itu nanti terpengaruh dengan pekerjaan kolom atau tidak. Nah, itu akan menggunakan, jadi itu nanti akan menggunakan manual schedule atau auto schedule seperti itu. Nah, ini kita pilih sebagai auto schedule. Nah, untuk memudahkan tadi kita sepakati untuk menggunakan 1 hari semua. Seperti ini kita buat. Oke. 1 hari semua untuk pekerjaan durasinya seperti ini. Sampai di pekerjaan MEP kita buat seperti ini karena kita baru praktik pertama ya, jadi untuk mempermudah dari penjelasan saja. Nah, untuk yang MEP, arsitektur dan struktur kita buat seperti ini. Nah, kita lihat di Gantt chart yang bagian diagram. Nah, di sini ya kita zoom. Lebih besar. Nah, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, akan terlihat dari bedanya kan. Kita tarik seperti ini semua dulu. Nah, artinya pekerjaan ini yang di atasnya ini akan selesai, setelah selesai baru mengerjakan pekerjaan yang di bawah seperti itu. Nah, kita tarik seperti ini dulu. Baik itu pekerjaan MEP, arsitektur. Nah, ini juga kita bisa lebarkan seperti ini untuk pekerjaannya. Nah, setelah selesai, nah ini kita delete saja, klik kanan, kemudian kita delete teks. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah selesai seperti ini, kita lihat, kita cek lagi di grouping. Jadi kita cek di sini groupingnya apakah sudah tergrouping belum, dan ternyata sudah. Jadi oke ya. Nah, lalu kita kembali ke diagramnya, Gantt chart diagramnya. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuklah untuk durasi pekerjaan. Nah, kalau saudara RTS lihat, ini di sini di hari Saturday dan Sunday ini ada hari libur. Sedangkan di proyek konstruksi kita itu untuk pekerjaan konstruksi, misal kita tidak ada libur, kita kerja di 7 hari full. Nah, ini kita bisa ubah. Bagaimana caranya? Nah, cara mengubahnya adalah dengan cara kita klik project di sini, kemudian kita ke change working time. Nah, kita ikutin saja ya untuk tutorialnya seperti ini. Kemudian kita ke work weeks. Jadi work weeks ini kita details. Nah, di sini untuk Sunday kan, di sini untuk Sunday dia ada hari libur, dan juga Saturday kita ada hari libur. Untuk progresnya seperti ini ya. Nah, kita bisa ubah di sini. Jadi di Sunday ini kita klik select days-nya, kita klik Sunday, kemudian kita set days to this specific working time. Jadi from-nya adalah jam 8. Kita klik di sini jam 8 sampai dengan jam 12. Lalu istirahat dan kita lanjut lagi pekerjaan di jam 1 siang sampai jam 17.00 atau jam 5 sore untuk di hari Sunday dan di hari Saturday. From-nya adalah sama, kita set days-nya terlebih dahulu. Kemudian kita from-nya adalah jam 8. Kita klik di sini jam 8 sampai dengan jam 12.
dan jam 1.13 sampai jam 17 seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat di sini untuk Saturday dan Sunday tetap bekerja ya. Nah, tidak ada hari libur. Nah, setelah itu kita akan mengenal yang namanya predecessor, successor, dan juga sebab musabab. Jadi untuk manajemen, jadi MS Project ini kita harus mengenal tentang predecessor, successor, dan juga sebab musabab. Jadi ada yang namanya predecessor. Predecessor adalah yang disebut predecessor ini adalah prasyarat kondisional. Lalu ada yang namanya successor. Jadi successor ini adalah pasca syarat kondisional, dan ada sebab musabab atau umumnya kondisinya. Nah, misalkan seperti ini, kita ke pekerjaan arsitektur untuk pekerjaan plesteran. Ini untuk pekerjaan plesteran kita klik kanan, kemudian kita klik di informationnya seperti ini. Nah, kemudian kita ke predecessor. Jadi predecessor adalah prasyarat kondisional. Jadi syarat sebelum syarat itu atau syarat sebelum pekerjaan ini itu dimulai, apakah ada atau tidak, itu predecessor seperti itu. Nah, misalkan pekerjaan plesteran ini itu akan dimulai setelah pekerjaan atap selesai. Jadi pekerjaan plesteran ini akan dimulai setelah pekerjaan atap selesai. Jadi ID-nya di sini kita tulis, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita tulis. Di sini adalah pekerjaan penutup atap, nomornya ada 8. Kita klik atau lalu kita tulis 8 seperti ini, lalu muncullah pekerjaan penutup atap. Nah, kita di sini bisa memilih. Jadi ada beberapa type atau tipe di sini yang kita pilih nantinya untuk predecessor ini. Apa saja yang bisa kita pilih? Ini adalah finish to start. Jadi apa itu finish to start? Kita akan bahas satu-satu di sini ya. Ada finish to start, FS, ada SS, ada FF, dan ada SF. Ini apa? Kita bisa bahas satu persatu. Nah, jadi di sini FS atau finish to start pengertiannya adalah pekerjaan B bisa dimulai setelah pekerjaan A selesai. Jadi kalau kita praktekkan di sini, itu adalah pekerjaan plesteran itu bisa dimulai setelah pekerjaan penutup atap finish. Jadi perintahnya, predecessornya adalah finish to start. Kita singkat FS. Itu untuk yang perintah FS. Lalu selanjutnya ada perintah predecessor di sini adalah start to start. Apa artinya? Jadi SS atau start to start ini artinya adalah pekerjaan B bisa dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan A. Jadi kalau kita praktekkan di sini, itu adalah pekerjaan plesteran ini bisa dimulai bersamaan atau bebarengan dengan pekerjaan penutup atap. Itu yang start to start. Lalu selanjutnya adalah finish to finish. Apa artinya? Jadi finish to finish itu adalah pekerjaan A dan pekerjaan B ini selesai pada waktu yang bersamaan. Misalkan kalau kita ilustrasikan di sini, itu adalah pekerjaan plesteran ini selesainya sama dengan pekerjaan penutup atap. Jadi pekerjaan penutup atap selesai, pekerjaan plesteran pun selesai. Itu finish to finish. Lalu selanjutnya adalah start to finish atau kita singkat sebagai SF. Jadi SF atau start to finish adalah pekerjaan A baru bisa dimulai setelah pekerjaan B selesai. Nah, kalau kita ilustrasikan di sini, karena ini yang predecessornya ini adalah pekerjaannya adalah ini, penutup atapnya ini adalah B. Jadi start to finishnya adalah ini, pekerjaan plesteran ini dimulai setelah pekerjaan penutup atap selesai. Seperti itu. Tapi kalau kita klik di penutup atap, untuk pekerjaan tabnya
start to finish, berarti pekerjaan penutup atap ini bisa dilakukan setelah pekerjaan plesteran selesai. Nah, untuk pekerjaan plesteran ini kita buat predecessornya adalah finish to start. Jadi pekerjaan plesteran ini dilakukan setelah pekerjaan penutup atap. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk predecessornya adalah untuk pekerjaan plesteran ini adalah nomor 8. Kita bisa langsung input di predecessornya di sini juga bisa. Misal untuk pekerjaan MEP ini kan dia masih kosong nih, kita lakukan setelah pekerjaan plafon selesai. Misal seperti ini 14. Pekerjaan plafon ini nomor 15 ya. Jadi kita tulis di sini adalah 15. Lalu selanjutnya adalah, nah udah selesai. Nah seperti itulah untuk mengenal dari pertama dulu. Jadi untuk start to finish kita sudah tahu ya caranya, kemudian durationnya atau durasi, kemudian mode kerjanya apakah kita menggunakan auto atau manually schedule. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara untuk mengatur hari kerja. Misalkan untuk hari kerjanya kita bisa ubah dari awalnya 5 hari jadi 7 hari, atau bisa kita ubah dari 7 hari ke 5 hari, seperti itu tergantung dari project dari kita. Nah, mungkin itu dari RTS video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke part selanjutnya. Jangan bosan untuk menunggu video-video dari RTS video. Terima kasih. Salam sipil.